Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dosen pengampu ilmu pengantar ekonomi, dan saya sendiri Diana Sri Mulyani sebagai moderator, dan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Usana. Perkenalkan, nama saya Hernovus. Perkenalkan, nama saya Ayu Komarasari. Saya Lina Mulyanti. Perkenalkan, nama saya Amelia Jolianti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usana. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah kesanggupan untuk membeli berbagai jumlah barang atau produk pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Di permintaan ini ada kuantitas permintaan. Kuantitas permintaan ialah yang diminta jumlah barang yang ingin dan mampu untuk dibeli oleh konsumen. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Dari beberapa argumen dan kegiatan negosiasi di pasar yang dilakukan oleh kelompok kami, didapat sebuah soal seperti berikut ini. Pertanyaannya, dalam suatu pasar diketahui harga cabai Rp50.000, jumlah yang diminta 1 kg, dan ketika ada kenaikan harga cabai menjadi Rp100.000, maka jumlah yang diminta 1/2 kg per 500 gram. Maka carilah fungsi permintaannya. Terima kasih. Yang akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari soal permintaan tersebut. Diketahui P1 sama dengan 50, P2 sama dengan 100, Q1 sama dengan 1 kg, Q2 sama dengan setengah kilogram. Dengan rumus permintaan yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min 50 per 100 min 50 sama dengan Q min 1000 per 500 min 1000 sama dengan P min 50 per 50 Q min 1000 per min 500 sama dengan min 500P tambah 25.000 sama dengan 50 Q min 50.000 sama dengan min 500P tambah 50 Q sama dengan min 75.000 sama dengan 50 Q min 75.000 plus 500P. Q sama dengan 1.500 min 10P. Dengan rumus penawaran yaitu P min P1 P min P2. Diketahui rumus penawaran yaitu P min P1 P per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 P min 50 per 100 min 50 sama dengan Q min 1000 per 500 min 1000 P min 50 per 50 sama dengan Q min 1000 per min 500 min 500P sama plus 25.000 sama dengan 50 Q min 50.000 50 Q plus 500P sama dengan 75.000 500P sama dengan min 75.000 plus 50 Q Q sama dengan 150 plus 10P. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan, kurva penawaran, dan hasil perhitungan dari keseimbangan pasar. Di sini kurva permintaan didapat dari hasil perhitungan rumus permintaan. Sesuai dengan soal yang telah ditentukan, harga-harga dan permintaan dari konsumen kepada produsen.
didapat kurva seperti apa ya? Begitupun juga dengan kurva penawaran. Kurva penawaran juga didapat dari hasil perhitungan rumus penawaran. Seperti yang diketahui, rumus penawaran sama dengan rumus permintaan, hanya saja di perhitungan penawaran beda dari posisi luasnya. Terus apa lagi? Dari kurva permintaan, dari hasil perhitungan penawaran ya. Dari hasil perhitungan rumus penawaran didapat kurva seperti demikian. Keseimbangan rumusnya QD sama dengan QS. 1500 ditambah 10P sama dengan negatif 150 ditambah 10P. 1500 ditambah 150 sama dengan 10P ditambah 10P. P sama dengan 1650. Maka tingkat ekuilibrium adalah Rp1.650 dan jumlah barang keseimbangan adalah QD sama dengan 1500 negatif 10P sama dengan 1500 negatif 10 atau 1650. Hasilnya 1335. Sedangkan yang QS adalah QS sama dengan negatif 150 ditambah 10P sama dengan negatif 150 ditambah 10P atau 1650. Hasilnya negatif 315. Berarti QD dan QS hasilnya tidak seimbang.